Ya, halo, kembali lagi ya ke Beta Programmer. Di sini kita challenge ke ke-8 ya. Di sini saya ada punya Fibonacci number ya. Jadi intinya kalau Fibonacci kan kalian tahu ya. Kalau Fibonacci 0 0, Fibonacci 1 1. Terus kita akan coba apa namanya nyesain ini. Setelah itu nanti kita ke Fibonacci 3 ya. Setelah itu nanti kita ke apa namanya ke salah satu pengaplikasiannya, yaitu kita ke Davir Staircase ya. Nah, pertama kita akan ngomongin masalah Fibonacci number. Jadi Fibonacci number itu adalah seperti ini ya contohnya ya. Dia punya F5 misalnya, contoh. Kita ngambil ke F5, F5 ke F4, F4 ke F3. Nah, nanti F3 akan ngecek lagi F2, F1, F2 ini akan cek lagi F1, F1. Nah, dia akan rekursif gini kayak gini. Nah, dua ini nanti akan punya cabang lagi, yaitu F1, F1. Karena F0 itu kan 0 ya, jadi nggak dihitung. Sebenarnya di bawah sini ada 0 juga, F0, F0. Cuman problemnya adalah, kalau kita lihat ini kan rekursif ya. Jadi otomatis dia ketika kita ngejalanin ke F4, dia bisa manggil lagi ke F2. Siapa tahu F2-nya udah dipanggil di sini. Misalnya kita mau ngecek F3 nih. F3 kan berarti udah tahu nih misalnya. Ternyata sampai di sini karena dia nggak pakai apa namanya, nggak tahu apakah F3 udah dijalanin, dia akan ngecek lagi F2 ke F1. Nah, itu akan makan banyak apa namanya? Makan banyak resource. Jadi time complexity-nya itu adalah apa namanya? O kuadran 2n ya, karena kan 2 ya. 2 2 2 2 2. Jadi kalau misalnya kita punya 5 gitu ya, bisa kuadran 2. Nah, specs complexity-nya di ON. Nah, kita masuk aja ke Fibonacci number-nya ya. Di sini kita akan coba ke Python dulu. Kita akan lebih fokus ke mana? Ke apa namanya? Ke solusinya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, dia akan jadi gini. Kalau if n ya, benar. Sama dengan 1. Ini kan dia akan return 1 ya. Return 1. Kalau misalnya elif n sama dengan 2 nih misalnya. Kalau 2 dihitung berapa 2? 2 tetap 1 ya. Oke. Jadi kalau sama dengan 2, ya kita akan tetap return 1. Ya bisa aja gini kalau kita kasih or ya. N sama dengan 2. Nah, selain itu kita akan bilang else, dia akan return Fibonacci dari n minus 1 plus Fibonacci dari n minus 2. Nah, ini kalau misalnya kita akan code ya, dia akan jalan dan dia akan accepted ya. Cuma problemnya adalah dia ini brute force ya. Jadi intinya dia time complexity-nya jelek banget gitu. Nah, sekarang kita akan coba pakai apa namanya? Kita akan coba pakai untuk. Nah, di sini kita akan pakai DP ya, atau dibilangnya dynamic programming. Jadi memoization namanya. Di sini kita akan bilang import collections. Nah, di sini kita akan bikin namanya memo. Di mana memo ini adalah collections dari apa sih namanya, default dictionary, isinya semuanya integer. Oke. Nah, terus di sini kita akan cek nih. Jadi kita bilang memo dari yang kita tahu adalah memo dari 1 dan memo dari 2 itu kan selalu 1,1 ya. Jadi isinya selalu 1,1. Nah, terus kita akan bilang gini, for i in range dari karena udah dipakai 2, kita mulai dari 3, gimana kita akan bilang n plus 1 ya. Nah, di sini kita akan bilang di sini kita akan bilang kalau apa namanya, memo dari i itu sama dengan dari memo
i-1 dan plus memo i-2. Oke. Nah, di sini kita akan return memo dari i. Oke. Nah, ini contohnya ya. Kita akan run code-nya memo i, memo n. Nah, kalau kita lihat, nah kita accepted juga ya. Kalau kita submit, nah dia juga udah accepted. Nah, ini juga kalau misalnya kita masuk ke pakai C++, kok jadi Fibonacci n ya? C++ nih, aneh kali. Fibonacci n. Bentar, kayaknya ada yang salah di sini. Ah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk ke C++ juga sama ya. Jadi problemnya di C++ ini dia nggak ada apa namanya integer untuk memo. Jadi kita bilang aja gini, integer memo kita bilang 31 aja, 38 lah ya biasanya. 31 atau 38 sama aja. Nah, kita bikin dia semuanya 0. Nah, di sini dia akan sama ya. Jadi kalau misalnya if apa namanya n ini lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 1, sebenarnya 1 sama 2 ya. Nah, dia akan return n atau return 1 lah, sama aja sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya dia bagusan ya return 0 atau 1 ya. Kalau 2, 3, 4 itu berbeda. Jadi gini, if dibilang gini, if kalau ada memo n. Jadi kalau ada memo n dibilang, kayak langsung kita return aja memonya. Memo n. Sebenarnya ini hampir sama ya logiknya. Jadi kalau misalnya enggak, kita akan return memo n dimana apa namanya dia itulah Fibonacci dari n-1 plus Fibonacci dari n-2. Kita akan oke, kita cek expected list. Bentar, kita harus cek dulu nih, kayaknya ada yang kurang. Expected, oh di sini kita kurang ya, lagi ya. Nah, accepted ya. Jadi intinya ini apa namanya cara penyelesaian kalau di C++. Oke, nextnya kita ke n Fibonacci ya. Jadi maksudnya ini yang untuk tadi kan Fibonacci 2 ya. Kalau n Fibonacci ini 3. Jadi kalau di sini mungkin kita akan bahasnya sama ya. Pertama kita akan bikin import collections dulu. Terus dia bilang oke, jadi di sini memo collection ya. Jadi intinya kita bilang memo dari 0, memo 1, memo 2. Memo 2 dimana ini adalah 0,1,1. Nah, di sini akan kita bilang tunggu. Import collection, jangan lupa kita bikin memonya. Memo sama dengan collections dot default dictionary default tick, dimana ini integer, isinya adalah integer. Oke, nah di sini kita akan bilang for i in range dari, karena dia udah 2 jadi 3 ya, 3 dimana n plus 1 kita kurang ya. Nah di sini kita akan bilang kita nggak Python nggak ada beginian ya, dia akan bilang memo dari i itu sama dengan memo dari i-1 plus memo dari i-2 plus memo dari i-3. Oke, setelah itu kita akan di sini cuma return dari memo n ya. Coba kita jalanin. Nah, di accepted ya. Nah, kalau misalnya kita pindahin ke C++ nih,
Jadi di C++ juga hampir sama. Caranya adalah kita bikin dulu di sini sama ke collection integer memo, misalnya kita bilang 38 ya, dimana semuanya itu adalah 0. Oke, kita bilang if kita bilang n, kalau misalnya dia sama dengan 0, dia akan return 0. Sedangkan kalau else, if n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, ini akan return 1. Setelah itu kalau else if dia akan return memo kalau dia udah ada n ya. Jadi ini akan return memo n. Nah, kalau enggak ada, dia akan return memo return memo n. Memo n di mana memo n adalah Fibonacci dari n-1 plus Fibonacci dari n-2 plus Fibonacci dari n-3. Nih ya. Jadi kalau kita jalanin, tunggu. Oh, expected. Aduh, sama lagi. Maaf ya. Saya cek dulu. Kayaknya udah oke. Oh, ini juga belum. Udah, kayaknya udah oke deh. Nah, dia akan dapat hasilnya ya. Oke. Nextnya kita akan ke David. Oke, nextnya kita akan ke David staircase ya di sini ya. Jadi di sini dia akan bentar. Dia akan ngasih tahu kalau misalnya kita ya, di David staircase ini dia akan ngasih tahu kalau kita tuh punya 1, 2, 3, 4, misalnya 5. Nah, dia ini punya apa namanya, tangga staircase. Misalnya staircase-nya kita cuma boleh ngambil 2. Bentar. Misalnya staircase-nya kita cuma boleh ambil 2. Kalau 2 berarti di sini kita akan bilang 2 itu punya berapa cara, yaitu pertama, kedua. Jadi dia cuma punya satu. Jadi ada satu cara, itu dengan satu. Atau kita bisa langsung 2. Jadi ada 2 cara ya. Jadi yang boleh dilakukan adalah punya step 1 step, 2 step, atau 3. Jadi 3 ini yang boleh. Oke. Nah sekarang coba kita punya apa namanya. Jadi intinya kalau misalnya n-nya 2, kita ada tadi berapa? Maaf, ada ini ya, ada 2 ya bisanya ya. Nah, kalau misalnya kita di sini kalau 3, misalnya kita punya n sama dengan tangganya adalah 3. Nah, 3 ini kita bisa ngelakuin misalnya 1, 1, 1. Jadi bisa 1, 1, 1, atau 2, 1, jadi langsung ke 2, 1, atau 1, 2, atau langsung 3. Berarti ada 4 ya di sini. Oke, nah sekarang kita coba yang kalau misalnya kita punya 4 ya. Jadi 4 itu enggak. Sekarang kalau misalnya kita punya, bisa dibilang n-nya sama dengan berapa? 4 yang belum ya. Tapi kalau n-nya sama dengan 4, nanti di sini kita akan bilang kita akan bilang 1, 2, 3, 4. Tekan bentar. 1, 2, 3, 4. Nah di sini 4 kita bisa aja 1, 1, 1, 1, 1. Jadi apa namanya, banyaknya cara kita bisa bilang 1,
1, 1, 1. Oke. Atau kita bisa bilang ada 1,2 atau 2,1,1, ada lagi 1,2,1, bisa juga 3,1 atau 1,3, karena di sini maksimal itu cuma sampai 3 step ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi di sini itu kalau 4 itu ada 6. Gitu ya. Nah, coba kalau kita ganti dia jadi kita bikin di sini n-nya tuh 5. Kalau n sama dengan 5, berarti dia bisa aja bikin apa nih? 1,1,1,1,1 lebarnya, atau 1,1 sama 1,2, atau di sini ada yang kurang ya, maaf. Ini kan bisa juga dia pakai 2,2. Jadi otomatis ini bukan 6 nih, ini 7. Oke. Jadi dia ada 7 sebenarnya. Nah, sekarang kalau yang di sini habis itu kita bilang 2,1,1 atau 1 atau 1,2,1,1 ya, 4 ya, atau 1,2 sama 1,2,1. Nah, ini kayak gini contohnya. Terus kalau misalnya kita kasih dia 3 nih misalnya. Saya akan ganti ini ya, soalnya kata banyak banget ininya. Ini akan saya ubah sini dulu. Ini 5-nya diubah sini. Ini contoh aja. Nggak bisa diubah ya. Maaf. Satu-satunya. Nah, dia akan ubah sini dulu. Terus kalau misalnya kita lihat, dia bisa aja 3 ya, 3,1,1 atau 1,1,3 atau 1,3,1. Ini contoh nih misalnya. Atau kita bisa kombinasi dari 3 ke 2. Jadi di sini bisa jadi ya 2,3 ya. Terus bisa juga 3,2. Oke. Jadi kalau dilihat di sini ada 1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu 10 kan ya? 2, 2, ada lagi yang kurang, maaf ya. Kita juga bisa bilang kayak gini, maaf. 2,1. 5 kan ya? Atau 1,2,2. Atau 2.1.2. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 ya. Jadi di sini kalau 5 itu ada 13 kalau kita lihat. 13 ya. Nah, problemnya kalau kita lihat sebenarnya kalau waktu nyampe 3 ini kan hasil tambahan dari 1 sama 2 ya. Jadi 3. Sebenarnya ada 0 di sini. 0 ininya juga 0. Terus kalau kita lihat ke 7 ini 4 ini adalah tambahan dari 2 7 ya. 4. Maaf. Kalau kita lihat dari keempat, saya M aja deh. 4. Ini adalah tambahan dari 3, 2 sama 1 ya kan? 4 tambah 2 tambah 1. Jadi 3, 2, 4, 1. Nah, kalau 5 ini ada tambahan dari 7 tambah 4 tambah 2. Jadi 13. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah
trigonometri ya, cuma n-nya beda. N-nya yang kita tahu adalah n-nya yang kalau n-nya ini yang kita tahu. Jadi dia tetap trigonometri, yaitu n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3. Ini adalah rumusnya kalau kita lihat dari staircase-nya ya. Nah, ini rumusnya. Oke, jadi kalau kita lihat, bentar. Kita lihat di sini. Nah, kita akan coba masukin kodenya untuk di sini ya. Jadi caranya adalah kita bikin dia n minus 3 ya. Sorry. Kita akan masuk ke problem. Nah, di sini dia akan nanya. Jadi permission dari stepnya gimana? Kita pertama akan pakai, kita coba C++ dulu. Ya, di sini yang kita tahu adalah kita butuh memoization juga, namanya memo. Kita bilang dia kita butuh 38, dimana semuanya adalah 0. Gini pertama. Terus di sini kita kan punya kalau misalnya if n sama dengan 1, dia akan jadi berapa tadi? If n sama dengan 1, dia akan jadi 1. 2, dia akan jadi 2. 3, dia akan jadi 4 ya. Oke, itu yang kita perlu. 1, jadi dia akan return 1. Terus kalau misalnya else if n sama dengan 2, dia akan return berapa? Return 2. Sedangkan return 2. Sedangkan kalau misalnya else if n sama dengan 3, dia akan return 4. Oke. Terus di sini kita bilang juga else if kalau misalnya ada memo n ya, kita akan return memo n. Sedangkan kalau enggak, kita akan bilang oke, return memo n, dimana kita bilang step dari n minus 1 ditambah step dari n minus 2 ditambah n minus 3. Oke. Nah, kalau kita run code-nya, nah dia lolos semua ya. Terus kalau misalnya kita submit di sini, nah dia juga akan lolos di sini. Oke, nextnya kita akan coba ganti ini ke Python 3. Mana Python 3? Code misalnya. Nah, di sini kita akan pakai hal yang sama ya, import collection. Nah, di sini kita bilang kita butuh memo, dimana memo itu adalah collection dot default dictionary. Default. Nah, ini bisa nih. Tejar. Nah, dimana kita punya memo dari 0, memo dari 1, memo dari 1, memo dari, kita pakai 0 ya? Kayaknya nggak pakai ya? Kayaknya langsung 1 aja kita deh. 1, 2, dan memo dari 3. Memo dari 1 itu 1, 2 itu 2, 3 itu 4 ya. Karena di sini kan kita lihat, 3 itu 4 ya. 3 itu 4. Oke. Nah, di sini kita akan dapetin, jadi kita bilang for i in range dari, karena udah dapat dari 3, kita ke 4 aja. N plus 1. Karena kita butuh n nya. Nah, di sini kita akan bilang memo dari i sama dengan memo dari i minus 1 tambah memo dari
I-2 tambah memo dari I-3. Oke, terus kita akan return memo n ya. Oke, kita jalanin. Nah, berhasil semua ya. Jadi kita coba cek lagi. Nah, oke, udah jadi. Nah, intinya kayak gini ya. Nah, satu lagi nanti kita akan bahas ya. Oke, di sini kita punya lagi salah satunya climbing stairs. Cuma bedanya adalah dia cuma bisa ngambil satu atau dua step ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita mau bikin ini kita bikin stairnya 1, 2, 3. Jelek kali, bentar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cuma butuh 5 aja. Nah, coba kita lihat. Kalau kita punya n sama dengan 1, berarti kan di sini kita dapat 1 doang ya. Karena ya gimana cara masuknya, cuma n sama dengan 1, berarti 1 kalau misalnya 1, 2, 3, kita butuh 5 supaya ngecek apakah ini nih persis sama kayak yang tadi atau enggak. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan taruh 1 ya 1 ya. Kita akan panjangin aja. Nih. 1. Oke. Nah, kita lihat dulu. Kalau misalnya kita ada n sama dengan 2 nih, di 2. Jadi kita punya caranya itu kita naikin di 1, 2. Jadi ada 2. Jadi 1,1 atau 2. Berarti ada caranya ada 2. Berarti di sini kita bisa bilang ini 2. Di sini kita bisa bilang 2 ya. Karena kan kita udah tahu dia 2. Oke, coba kita ke 3. Nah, kalau misalnya kita ke 3, kita punya 1, 1, 1, jadi ada 1,1,1, terus 2,1, 1,2. Jadi ada 3 juga sebenarnya ya. Jadi ini kita bilang dia ada 3. Nah, kalau kita ke 4 misalnya nih 1, 2 ya, kan bisa dibilang 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 1,1,1,1, bisa juga 2,1,1, bisa juga 1,2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, kita nggak boleh 3 ya, cuma 2 doang bolehnya. Bisa 2,2. Kata lain 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 cara kalau misalnya ke 4. Oke. Jadi kalau ke 4 dia ada 5. Kalau ke 5 kita akan cek kalau misalnya dia sampai ke 5 berarti 1,1,1,1,1 ada 5, 1,2,2,1 bisa ya. Tahu 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, bisa gitu kan ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan ya. Itu bisa 2, 2, 1 deh ya. Maaf. Ini malah 6. Maaf. Kita ulang lagi ya. Nomor 5 itu aturan saya 1, 1, 1, 1,
115, 1112, bisa gini, atau enggak 2111, bisa 1211, bisa juga 1121, 1234, 5, ada 5 di sini. Terus kita ganti, misalnya kita bisa 1 2 2 atau 2 gede banget, 2 2 1, bisa juga 2 1 2, atau kita bisa 3 2, bisa juga nggak boleh 3 ya. Jadi kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi ada 8 di sini ya. Jadi kita taruh di sini 8. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini jadi Fibonacci ya. Kalau misalnya 5 itu adalah penambahan dari 4 dan 3. Jadi 5 tambah 3 jadi 8. 5 itu adalah penambahan 2 dan 3, ya kan? Kalau misalnya 1 itu adalah 2 itu penambahan dari 1 1. 0 itu kan 1 1. Nah, jadi di sini kita bisa bilang ini sebenarnya Fibonacci ya. Nah, jadi untuk penyelesaian steering crime ini kita bisa pakai cara Fibonacci. Yang pertama kita bilang aja integer memo dari 38 nih. Kita bilang 0, di mana 0 itu ada titik 2-nya. Jadi kalau kita bilang if n itu kurang dari sama dengan 1, ya kan? Kita akan return 1. Terus kalau misalnya else if n sama dengan 2, kita akan return 2 sebenarnya. Terus kita akan bilang else if kalau ada memo n, ya balikin aja memo n ya, return memo n. Nah, di sini kita akan bilang else return memo n, di mana n itu adalah climbing star dari n-1 dan tambah dari climbing star n-2. Nah, ini untuk untuk climbing star ya. Coba kita cek. Nah, accept ya. Ini adalah ON ya, karena dijalanin sekali, dan juga bisa dibilang time complexity juga ON. Oke. Coba kita submit. Undefined behavior. Accepted limit. Integer. Maksudnya apa ya? Else if memo n. Nggak tahu kenapa. Ntar kita cek lagi kenapa. Nah, coba kita pakai Python dulu aja deh, biar gampang. Jadi di sini saya juga akan bilang import collection ya. Import collections. Kita akan bilang memo di sini, dimana collections sama dengan default date, dimana dia adalah integer. Oke. Jadi kita bilang memo dari 1 itu dan memo dari 2 adalah 1,2. Terus di sini kita bilang for i in range dari 3, kita mulai dari 3 ya, dan n plus 1, di mana memo dari i ini adalah memo dari i-1 dan plus memo dari i-2. Oke. Terus kita akan return memo dari n. Coba kita lakukan code-nya. Nah, accepted ya. Ini juga ada kenapa. Nah, coba kita jalanin. Nah, ini berhasil ya. Jadi faster dari 13, Python. Oke, intinya kita udah dapet hasilnya. Nah, nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya.